Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabar? Kita bersyukur ya saudara, sampai detik ini saudara merasakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah terlambat, bahkan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Hari ini kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita mencari wajahnya, ada kekuatan, ada kemampuan untuk melewati hari-hari bersama Tuhan. Mari saudara, kita harus membuat diri kita untuk terus mencari Tuhan. Kita harus membawa diri kita. Kita harus mau memberikan yang terbaik waktu kita untuk Tuhan. Karena bersama Tuhan ada kemenangan, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Percaya ketika Tuhan yang pegang kendali, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau yang baik. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, oh Yesus Tuhan. Katakan Yesus, Yesus.
Engkau memberikan kami kemenangan di tengah kami harus menghadapi badai, di tengah kami harus menghadapi pergumulan. Kami menang karena kami melewati hari-hari kami bersama Engkau. Untuk itu Tuhan, biarlah kami terus mengandalkan Engkau, dan hari ini biarlah firman-Mu boleh menguatkan, boleh memberikan kami keimanan yang teguh, sehingga kami tidak bimbang untuk melangkah menjalani hari-hari ini bersama Engkau. Mari Tuhan berbicara pada hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Biar kehendak-Mu saja yang jadi, biar rencana-Mu saja yang jadi. Untuk itu pakai hamba-Mu dalam berkata, dalam berpikir, dalam bertindak, biar memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Kita bersyukur ya, kita kembali lagi berkumpul ya, bertemu lewat YouTube channel ya, di mana saudara boleh setia mengikuti channel ini, dan saudara boleh membagikan ke kerabat, teman-teman, untuk saling sama-sama menguatkan ya saudara. Karena tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman adalah saling memberi kekuatan di tengah kondisi di mana saya melihat bahwa keadaan tidaklah semakin membaik ya. Pandemi yang belum selesai-selesai ya, kekhawatiran ketika kita harus keluar ke rumah, kekhawatiran ketika kita harus berkumpul, kekhawatiran kita saat bekerja, bahkan bukan saja pandemi tetapi juga di mana ya barang-barang yang saat ini kebutuhan pokok ya terutama juga ikut naik ya saudara ya, di mana kita jadi bimbang, atau ibu-ibu yang harus mengirit-irit pengeluaran gitu ya, karena ya itu tadi keadaan yang semakin naik ya, barang-barang mahal, kebutuhan pokok mahal, terus juga mana gaji nggak naik juga ya saudara, atau gaji cuma naik sedikit, anak-anak sekolah juga harus ikut naik. Wah, banyak hal, banyak pergumulan ya akhir-akhir ini, bahkan di tahun ini kita berpikir bahwa semakin hari keadaan tidak membaik, justru kita semakin hari mencari Tuhan, semakin hari dekat kepada Tuhan, karena dari situ kita diberikan kekuatan. Untuk itu hari ini saya tergerak sekali men-sharingkan bahwa kita harus bisa menaklukkan kebimbangan kita. Amin saudara. Mari kita mau buka di Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 8 ya. Di Amsal 3 ayat 5 sampai 8 berkata demikian: "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Amin. Di sini tujuan utama dari kitab Amsal adalah untuk memberikan hikmat yang berguna untuk menjalani hidup yang saleh. Dalam ucapan-ucapan yang bijaksana ini, kita melihat beragam topik, di antara kehidupan orang muda yang disiplin, kehidupan berkeluarga, melawan godaan dan perkataan. Kunci hikmat dalam segala hal disebutkan di Amsal 3 ayat 5 sampai 8, yaitu kita percaya kepada Allah ya, satu-satunya sumber hikmat sejati dengan segenap hati. Ini juga dikatakan di Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, kita memperoleh hikmat dan menjalani hidup yang bijaksana ketika kita memiliki relasi dengan Allah, hubungan yang baik dengan Allah ya. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Allah, maka Tuhan
Tuhan akan memberikan hikmat ya. Tetapi kita juga harus mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Dengan kata lain, Allah memberi hikmat kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Ya saudara, di sini saudara ya, siapa yang kalau bekerja supaya mau mendapatkan jabatan yang tinggi atau naik jabatan, kita berlomba-lomba melakukan yang terbaik ya, supaya dinilai bos ya, kita juga jadi baik, terus kita juga bisa naik pangkat, kita juga bisa naik gaji ya saudara. Nah, di sini di hal dunia itu pasti semua orang mau mengejar yang namanya tahta, prestasi ya, pasti juga pingin mendapatkan kedudukan atau kehidupan yang layak, kehidupan yang lebih baik. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita di dunia begitu mati-matian mengejarkan hal dunia, mengejar ya hal-hal dunia, maka firman Tuhan juga Tuhan ingin kita mengejar Tuhan, mengejar hadirat Tuhan ya saudara. Seberapa banyak kita di sini yang menggunakan waktu kita hanya sisa-sisa saja untuk mencari Tuhan, untuk berdoa ya, sisa-sisa aja. Kalau ingat ya, kadang kita juga, saya ataupun saudara lebih kalah dengan yang namanya capek. Kita lebih daging kita lemah ya, tetapi rohani kita itu harus kuat ya saudara. Ketika mau capek, mau apapun, tetap mencari Tuhan ya. Ketika saudara ingin segala sesuatu berjalan dengan baik ya, saudara juga harus mengutamakan Tuhan. Mungkin di luar sana orang mengejar dunia, mereka tidak mengutamakan Tuhan, tetapi toh mereka berhasil. Iya, banyak seperti itu. Tetapi lihatlah orang-orang yang mengejar dunia tetapi tidak mengandalkan Tuhan ya, hidupnya pasti aman, nyaman? Tidak ya. Mungkin secara materi, secara keberhasilan dia lebih oke, tetapi keamanan dalam dirinya, damai sejahtera dalam dirinya itu tidak dia rasakan. Karena apa? Karena dia tidak memanggil Tuhan dalam kehidupan hidupnya dalam sehari-hari. Untuk itu saudara dikatakan aman ya, dalam ikut Tuhan memang tidak ada aman, tidak ada nyaman, tetapi setidaknya kita ada kekuatan, ada kemampuan, ada hikmat untuk melewati hari-hari bersama Tuhan ya. Saya tidak bisa membayangkan betapa saya hidupnya tidak bersama Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan. Maka saya dijamin saya pasti hidupnya juga tidak akan damai sejahtera, tidak sukacita, hidupnya nanti gampang marah, gampang moody ya, gampang kecewa, gampang bimbang, gampang stres ya. Banyak orang-orang yang sukses tapi stres, endingnya bunuh diri dan sebagainya. Kebanyakan seperti itu karena tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Untuk itu di akhir-akhir sekarang ini ya, walaupun harus mengikuti ya, harus apa-apa naik, tetapi di sini kita percaya kalau saudara ya mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan saja saat ingat atau saat susah, tetapi dalam segala hal, maka di situ tidak ada keraguan ya. Walaupun ada ragu, tetapi keraguan itu lebih tipis ya, karena kita percaya kepada Tuhan ya. Untuk itu saudara jangan bimbang. Mungkin saudara merasa sendiri, atau maafkan saya, saudara sebagai janda sendiri, anak-anak mungkin di luar, atau mungkin saudara merasa bahwa tidak ada anak-anak, tidak memperhatikan, atau saudara merasa bahwa tidak diperhatikan. Percaya saudara, ketika hidup bersama Tuhan ya, saudara tidak akan merasa kesepian apalagi stres, karena saudara punya firman Tuhan ya. Makanya saudara perlu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kejar hadirat Tuhan, jangan hanya melulu kejar uang, kejar dunia. Tidak akan membuat kita sukacita, aman itu juga tidak akan, malah kita jadi stres. Tetapi ayo kita kejar Tuhan, hadirat Tuhan, maka saudara hal dunia itu juga akan ikut ya. Ketika saya harus menjalani bisnis ini ya saudara,
Saya ini berbisnis bersama suami, kami berbisnis dari rumah ya, di mana kami ini tidak punya bos, saudara. Kita tidak punya ya seperti di kantor ada bos ya, ada kantor. Tetapi kita diajarin sama Tuhan bahwa kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Jadi bos kami ini adalah bos kami ini adalah bos Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah leader kami. Tuhan Yesus adalah pemimpin, Bapa yang setia, yang selalu memiliki hati yang baik ya kepada anak-anaknya ya. Jadi saya bersyukur saudara ketika saya bosnya Tuhan Yesus, berarti saya harus memberikan yang terbaik ya. Kadang kalau saudara bekerja dilihat bos, supaya naik gaji ya, kalau saat ada bos rajin ya, tapi saat bos lupa ya udah main game lagi dan sebagainya. Tapi di sini ya saya bersyukur ketika bos saya Tuhan Yesus, maka saya sudah menjadi otomatis tanpa dilihat siapapun, saya harus melakukan yang terbaik karena Bapa di surga sudah memberikan saya yang terbaik ya. Ketika saya ingin punya bisnis sendiri, Tuhan kasih. Ketika saya ingin punya kebebasan waktu, bisa punya waktu banyak bersama suami, bersama keluarga, bisa bebas dalam finansial, saya bersyukur bahwa itu semua pemberian Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu dan Tuhan sudah kasih, maka saudara wajib menjaganya sebaik-baiknya. Jangan sekalipun menyia-nyiakan hidup ya. Sudah dapat pekerjaan, lakukanlah pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Sudah dapat anak, jagalah anak itu dengan baik. Rawatlah anak itu dengan baik. Didiklah anak itu bertumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Punya suami, sayangilah suamimu ya, atau punya istri, sayangilah istrimu. Sebab itu semua pemberian Tuhan. Tuhan beri kita, berarti Tuhan tahu bahwa kita ini adalah orang yang bisa bertanggung jawab. Untuk itu jangan menyia-nyiakan tanggung jawab yang Tuhan kasih ya saudara ya. Dalam hidup ini yang perlu kita pegang adalah ketika kita menjadi pribadi yang mengingat bahwa segala yang saudara miliki ya, mau rumah, mau mobil, bisnis, suami, anak, semuanya itu adalah pemberian ya saudara. Bahkan saya bersyukur ketika saya dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memberikan hidup saya ya, untuk berbagi bersama saudara yang melihat YouTube channel setiap hari, YouTube channel kami. Di sini saya tidak pandai, bahkan saya juga bukan lulusan dari sekolah teologi tinggi atau saya sekolah Alkitab, tidak saudara. Tetapi di sini saya men-sharingkan bahwa saya mengalami Tuhan, bukan saya berbuat-buat bikin supaya saya mau dilihat orang atau saya mau dilihat pandai dalam berkata-kata dan berfirman Tuhan, tidak saudara. Tetapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja ya. Tidak harus orang yang sekolah Alkitab atau orang yang punya pangkat yang tinggi, tidak harus. Tuhan bisa pakai siapa saja ya. Untuk apa? Mengabarkan Injil ya saudara. Untuk itu saudara juga bisa mengabarkan Injil ya, membawa orang, membawa jiwa-jiwa bukan untuk masuk Kristen, tetapi untuk mengenal Tuhan supaya jiwa mereka diselamatkan ya. Dan di sini juga saya bersyukur bahwa saya bisa berkata-kata ini bukan karena saya pintar atau saya mampu atau saya punya pengalaman, tetapi Tuhanlah yang menaruh ya. Ketika hikmat itu ya kita cari, maka Tuhan taruh dalam pikiran saya, dalam perkataan saya, dalam perbuatan saya, sehingga saya hidup ya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hidup berkenan, maka akan terlihat dari buah perkataan
perkataan, berpikir ya, berbuat ya saudara. Untuk itu firman yang hidup bukan dari perkataan, tetapi dari perbuatan saudara setiap hari yang apa? Yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu saudara ya, kita bisa menjadi pembawa firman bagi keluarga ya, bagi anak-anak, dimulai dari keluarga ya. Saya ini hidupnya ya, ketika saya memutuskan untuk mau mengabarkan Injil, saya mau dulu dari keluarga saya, dari suami saya, dari anak saya. Dari situ kita akan, kalau anak suami sudah benar, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan ya. Diri sendiri, baru suami, baru anak, ya orang tua dan sebagainya. Saya selalu berkata kepada suami, ketika kita mau mengabarkan Injil untuk orang lain, coba kita cek dulu adik-adik kita bagaimana, ya, saudara kita bagaimana. Apakah kita sudah juga mengajak mereka mengenal Tuhan Yesus lebih dekat ya. Untuk itu firman Tuhan, kebaikannya itu dimulai dari diri sendiri dan juga kepada sekeliling. Jika sudah benar di hadapan Tuhan, beres hidupnya di hadapan Tuhan, maka saudara wajib ya memberitakan Injil, membantu banyak orang di luar sana untuk mengenal akan Tuhan. Untuk itu, saudara mau dipakai Tuhan, pasti saudara akan dipakai Tuhan ketika saudara minta bahwa saudara ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dunia ini jangan hidup asal sekedar hidup, makan, tidur, kerja, main, holiday, sebagainya. Sia-sia. Tetapi hidup ini kita harus menjadi bermanfaat ya, walaupun dimanfaati ya enggak apa-apa ya, tetap baik aja, biarin aja, karena yang menilai kita adalah Tuhan. Ketulusan hati kita yang menilai Tuhan ya. Untuk itu kalau saudara sudah berbuat baik tapi tidak ada hasilnya, seperti mungkin dihargai ya, tidak masalah, karena berbuat baik itu bukan untuk dihargai, tetapi berbuat baik karena kita tahu bahwa Tuhan sudah baik terlebih dahulu dalam hidup saya dan saudara. Untuk itu mari kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan ya, yang terutama dalam hidup ini kita mau mengejar hadirat Tuhan, kita mau mengejar firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah kepadamu ya. Kalau sudah ditambah jangan lupa ya, kalau sudah ditambah jangan lupa terus tidak cari Tuhan, sudah merasa sudah punya segalanya ya, sudah punya ini itu, Tuhan Yesus nanti dulu nomor kesekian ya. Nah, lupa dia ya bahwa yang memberi itu adalah Tuhan. Untuk itu apapun kondisi saudara, sudah enak atau tidak enak, cari Tuhan ya. Karena hidup di dunia ini loh, ingat ya, bukan untuk selamanya, tetapi kehidupan di dunia ini hanya sementara. Selamanya itu nanti di akhirat nanti ya. Nah, siap saudara untuk dihakimi oleh Tuhan ya. Untuk itu lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita di dunia terkenal ya, ketika kita mati sampai akhirat Tuhan bilang kita tidak dikenal Tuhan. Karena kita tidak mencari Tuhan, yang mengutamakan dunia terus ya. Hati-hati saudara, karena kehidupan kekal mau pilih surga apa neraka, semuanya ada di pilihan saudara ya, bukan di pilihan suami, istri, anak, orang tua, tidak. Keselamatan itu datang dari diri sendiri ya. Dirilah yang memutuskan ya. Untuk itu jangan sampai keselamatan itu hilang dari kehidupan saya dan saudara. Fokus aja cari Tuhan ya. Pekerjaan cari Tuhan dulu. Pasti percaya bahwa hal dunia itu akan mudah, bahkan akan mengikuti kita, tidak perlu dikejar ya, karena itu dunia ini milik Tuhan. Tuhan kalau ngasih ya ngasih. Fokus cari Tuhan, tapi bukan berarti kita berdoa melulu terus tidak kerja, bukan. Kita cari Tuhan terutama, baru kita kerja semampu, semaksimal. Jangan memaksakan diri bekerja tapi lupa Tuhan, lupa jaga kesehatan, kurang tidur, kurang makan. Jangan menyiksa diri
ya. Tetapi hidup di dalam Tuhan tidak ada hal yang sulit, ya. Tidak hal yang sulit dalam arti apa? Ketika kita mau melangkah ya dikasih kekuatan, kemampuan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus bersandar kepada Engkau, bukan kepada pengertian kami, tetapi kami butuh hikmat dari Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan campur tangan Tuhan, dan bukan pengertian kami sendiri, karena kami mau hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami kerjakan di dunia ini, kami boleh memuliakan nama Tuhan di surga. Dan kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik buat kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami mau kembali beraktivitas. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jika saudara terberkati dengan siaran ini, saudara boleh berbagi bersama-sama kerabat, teman, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, datang lebih sungguh-sungguh lagi, supaya Tuhan Yesus boleh berkenan juga ya untuk saudara, membawa ya kehidupan saudara untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, puji nama Tuhan. Shalom.